Hari ini kita akan belajar, saudara, tentang hal yang hampir semua orang menganggap itu sepele. Dengar ya, kita akan belajar. Bahkan di banyak kalangan orang Kristen, bahkan kita para pelayan Tuhan tetap menganggap ini sepele. Padahal ini perkara besar. Hal apa itu? Khawatir, saudara. Saya tidak tahu kenapa Roh Kudus ingin hari ini kita belajar itu. Saya ulangi lagi. Sampai hari ini masih cukup banyak orang-orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan, yang menganggap hal khawatir itu biasa. Tidak, saudara. Selama kita dalam hidup menganggap hal khawatir itu biasa, maka dosa kita itu sangat besar. Mungkin ada yang kaget, masa khawatir saja dosa? Benar. Sebab khawatir itu hukumnya sama. Coba kalau saudara baca Alkitab, kalau ada kata khawatir, biasanya firman Tuhan bunyinya apa? Nah, jangan khawatir. Dengar ya. Kalau ada kata berzina, loh depannya ada apa? Nah, kalau ada mencuri, ada membunuh, ngerti yang dimaksud? Jadi nilainya sama. Katakan amin dulu supaya kita semua setuju. Nilainya sama. Maksudnya begini. Jangan kaget ya, tapi ini harus ngerti. Ada orang Kristen, ada hamba Tuhan, tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh, tapi khawatir, tetap masuk neraka. Catat itu. Loh serius? Kok mukanya nggak percaya sih saya ngomong? Nah, ada yang bantah. Ya tapi kan wajar, namanya manusia, masa nggak boleh khawatir? Persoalannya bukan tidak boleh, tapi yang manusia milik Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus itu tidak hanya tidak boleh khawatir, tapi kita dibuat tidak bisa khawatir. Dulu renung dulu ya, renungan dulu. Mana lebih berat nilainya? Tidak boleh khawatir atau tidak bisa khawatir? Mana? Tidak bisa, lebih berat. Kalau tidak boleh, masih boleh. Kapan-kapan terserah. Tapi ini tidak bisa. Ini intermezzo aja. Kira-kira mau dengar terus atau mau pulang duluan? Loh, karena hukumnya begini. Barang siapa tahu, dia akan dituntut seperti yang dia tahu. Ini masalahnya. Maka itu sebelum ada yang tambah dosa, boleh terus ya? Supaya jangan ada yang tambah dosa lagi, kalau saudara hari ini datang adalah tipe orang yang suka khawatir, dan saudara merasa aku tidak akan bisa hidup tanpa khawatir, pintunya sebelah sana. Ngerti istilahnya itu? Loh, daripada berdosa, tunggu aja di bawah makan-makan dulu, kalau selesai masuk lagi. Loh serius saya berkata, jangan tersinggung ya. Karena Tuhan Yesus berkata, atau siapa yang tahu akan dituntut. Nggak betul atau tidak? Itu di sana ada muka yang marah. Mukanya begini kayaknya. Awas ya yang marah ya. Saudara serius. Siapa pernah menyadari? Coba keributan suami istri, masalah yang terjadi dalam pernikahan kita. Saya pernah membuat research. 80 sekian persen itu karena kekhawatiran kita berdua. Contoh kecil. Kapan kita ribut berdua? Salah satu contoh, ketika kita mengkhawatirkan biaya pendidikan anak-anak. Jawab, loh, ya atau tidak? Ya. Nah, biasanya siapa yang nyalakan siapa? Loh, betul tidak? Akhirnya kita dua saling nyalakan, bukan? Ketika khawatir kita muncul, bagaimana kontrak rumah kurang 3 bulan habis? Loh, kok kenapa? Loh, betul tidak? Kita ribut. Ayo, apalagi urusan entah mama sendiri atau mama mertua, kita mengkhawatirkan dia. Ini suami istri bisa jadi masalah. Jawab ya atau tidak? Maka kesimpulannya, banyak hal yang bisa kita jadikan khawatir, tetapi ranking pertama ternyata duit masalahnya. Ayo ngaku ya atau tidak? Ya atau? Saudara, khawatir itu perkara besar di Alkitab, saudara. Sangat besar.
Karena itu diulang-ulang. Berapa kali Tuhan Yesus ngomong, berapa kali Rasul Paulus ngomong, berapa kali suara kita Yakobus ngomong. Maaf, jangan tersinggung. Kalau perpuluhan, mereka nggak ngomong semua. Ngerti maksudnya? Yang mereka nggak ngomong, kenapa gereja ulang-ulang terus? Loh kok kenapa? Loh betul nggak? Mana Tuhan Yesus pernah ngomong perpuluhan? Mana Paulus pernah nyuruh perpuluhan? Mana Yakobus Yohanes pernah ngomong perpuluhan? Tidak. Tapi khawatir mereka bilang. Kenapa kita nggak bahas ini? Saya bersyukur istri saya itu jadi saksi, anak-anak kami itu jadi saksi. Saya tuh kadang-kadang sampai mikir sendiri. Saya itu sudah nggak pernah bisa ada rasa khawatir sedikit pun. Sampai saya tuh heran, ini orang atau bukan sih? Loh serius saya berkata itu. Buat saya yang nama khawatir sudah nggak ada lagi dalam hal apa saja. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan ini, saya ingin pakai logika manusia. Ternyata ada manusia tanpa Tuhan itu bisa tidak khawatir hidupnya. Saya tidak tahu orang itu siapa, cuma saya mencari dengan logika saya. Nah sekarang bayangkan, kalau ternyata bisa ada manusia tanpa Tuhan nggak bisa khawatir, seharusnya kita lebih bisa. Yang tanpa Tuhan saja bisa. Nah rahasianya di mana? Saya suka menyelidiki. Karena ketika, maka itu saya bisa mulai dari kalimat pertama. Karena dulu saya anggap khawatir itu kecil. Loh tidak berzina kok Tuhan, saya tidak mencuri, tidak segalanya. Tapi makin lama saya belajar, Roh Kudus tunjukkan, wow, nggak main-main ini. Logikanya begini, gampang. Ini tanpa Alkitab ya saudara. Coba renungkan baik-baik. Kalau ada manusia tanpa Tuhan bisa tidak punya kekhawatiran dalam hidupnya, orang itu tidak takut rugi. Renungkan. Ya atau tidak? Misalnya gini, kontrak rumah sudah mau habis, nggak ada duit. Kalau orang tuh nggak takut rugi, ya nggak apa-apa, pakai tenda. Kok nggak amin? Loh, ngerti nggak? Loh, saya tanya kok ngerti tidak? Pakai tenda. Apa susahnya? Lapangan banyak. Loh, serius, saudara. Itu cara kita hidup. Apa saja. Ayo, coba salah seorang sebutkan. Ini saya tidak mau pakai Alkitab dulu. Pakai fakta sehari-hari. Saya bisa membuktikan. Orang hidup bisa tanpa kekhawatiran. Walaupun dia tidak bertuhan. Kalau dia punya prinsip berani rugi, tidak takut rugi. Ayo, iya atau tidak? Loh, yang lain tuh jawab. Ya semua belum makan sama-sama. Sudahlah. Kira-kira betul atau tidak? Nah, ini masalahnya. Kita takut rugi. Oke, supaya tidak sepihak saja saya ngomong terus, saya mau buktikan. Sekarang coba 2 orang di antara saudara sebutkan. Ini enggak masalah kontrak rumah. Kok khawatir apa? Nanti saya akan buktikan ruginya di mana supaya saudara belajar. Ayo, 1-2 orang. 2 orang aja, gantian. Siapa? Takut? Apa masalah khawatirnya saudara sering hadapi? Atau bukan saudara? Orang lain saudara pernah tahu? Apa? Biaya anak sekolah. Oke. Nggak usah takut rugi. Beritahu anak-anak itu, mama carikan sekolah gratis ya. Loh kok? Betul, mama carikan sekolah gratis. Ada tuh sekolah gratis? Ada di Papua. Pindah ke Nabire gratis. Loh kok? Serius itu. Pokoknya selalu ada jawaban. Asal kita nggak takut rugi. Nah, yang kedua, takut rugi itu ini yang sering kali kita salah. Nanti orang ngomong apa? Ayo ngaku. Betul. Nanti orang ngomong misal gini, saudara sudah kredit rumah di Gading Serpong. Wah, sudah 3 tahun orang tahu semuanya. Ya, tiba-tiba kredit macet. Nggak usah takut. Bangun pondok aja di Bet Shalom. Betul nggak? Pasti kasih gratis. Gratis. Nah, masalahnya, aduh, nanti orang ngomong apa? Dari Gading Serpong rumah yang gede, pondok. Nggak apa-apa sih bisa ke kebun. Ayo amin kan cepat. Betul, jadi 2 hal itu, takut rugi dan takut orang ngomong apa. Kalau saya pakai kalimat ini, saya balik. Betapa jahat dan kurang ajarnya kita. Kalau kita memperhitungkan orang ngomong apa,
Begitu rupa kita tidak pernah memperhitungkan Tuhan ngomong apa. Ngerti? Seharusnya kita semua lebih mikirkan Tuhan ngomong apa tentang aku, bukan orang ngomong apa. Karena saya hidup bisa cuek, saudara. Lagi sini tanpa Tuhan, saya nggak takut rugi. Kemarin contohnya, kami berempat dari Papua, bawa satu orang sakit. Ini keluarga yang sangat hancur. Ya, dia sudah punya anak 2, ini ibu-ibu tapi masih muda. Akhirnya anaknya kami tinggalin, dia orang Lampung. Jadi keluarga ini cukup miskin lah. Akhirnya kami tolong. Setelah mamanya meninggal, keluarga berantakan, anak terpencar kemana-mana. Nah, meninggalnya di rumah sakit Cengkareng. Waktu saya dengar itu edukasinya. Nah, ini ibu muda ini sejak muda itu punya sakit ayan. Nah, kami nggak cerita, nggak tanya keluarganya, kok bisa dikawinkan? Itu maunya apa ini si laki saya gitu? Ini suaminya meninggalkan dia dengan 2 anak masih kecil-kecil. Waktu dengar itu, sudah bawa ke Nabiri. Saya ngongkosi mereka ke Nabiri. Nah, ternyata setelah tinggal di sana, saudara, mungkin dia nggak betah atau bagaimana, anaknya betah. Akhirnya sekolah dengan kami, sekolah itu gratis. Nah, kemarin harus dipulangkan pas kami mau ke Jakarta. Jadi istri saya dengan satu guru bawa dia. Nah, terus ada saudaranya dari Lampung untuk jemput. Itu pun saya bayari tiketnya. Nah, ternyata dia sudah beli tiket pulang pergi. Saya bilang, jadi kamu berangkat dulu pakai Sriwijaya, berikan waktu 3-4 jam. Ya sudah, harus sampai tiba jam 3. Itu Sriwijaya balik ke Lampung jam 4:30, kan cukup waktu. Ternyata pesawat kami delay hampir 3 jam. Hilang hangus tiket itu. Nah, tapi ketika saya tahu pesawat delay, saya langsung cari. Nah, harusnya kan rugi. Apalagi pihak Express yang itu kan memang nggak salah. Mereka tidak batal kok, cuma di delay saja. Tapi saya nggak mau nunggu. Nah, cari tiket terlambat. Padahal waktu kami lagi nego itu ada 6 penerbangan ke Jakarta. Hanya untuk bawa orang ini supaya cepat bisa dibawa ke Lampung. Saya sudah berani bayar berapapun. Nah, itu sikap saya hidup. Saya nggak mau rugi. Saya nggak takut rugi. Bukan nggak mau rugi, beda ya. Saya tidak takut rugi. Ternyata tetap tidak bisa. Nggak ada penerbangan berikut. Sudah lewat semuanya. Nah, salahnya begini. Waktu kami antri untuk laporkan transit, itu lebih dari 30 menit. Panjang sekali. Nah, seandainya kami tahu dari awal ini pesawat delay, saya bisa cepat pindah ke pesawat yang lain. Saya tidak takut rugi. Bayar pun bayar. Itu cara saya. Akhirnya tetap terlambat. Jadi nggak bisa untuk ke Lampung. Nah, tadi malam diurus-urus saudaranya yang lain, tiba di sini. Nah, itu kisah yang kemarin. Saya nggak mau marah, nggak mau apa, mau gimana lagi. Oke, contoh yang kedua. Siapa? Khawatir apa? Ayo, tadi kan baru 1, sekolah anak. Ayo, apa lagi? Cepat. Supaya dari saudara, nggak cuma dari saya saja. Ada nggak? Sakit? Ya. Khawatir untuk sakit. Sakit itu nggak usah khawatir. Ada 2 cara untuk kita menghadapi sakit. Yang pertama, jangan mikir ke dokter dulu. Saudara, kalau saudara baca Alkitab dan pakai hukum alam ini, sebetulnya di seluruh alam semesta ini, baik itu pohon, baik itu binatang, apalagi manusia, termasuk alam. Saudara pernah dengar konsep self-healing? Ternyata Bapa di surga menciptakan semua kehidupan. Itu sudah ada kekuatan yang bisa menyembuhkan diri sendiri. Nah, binatang-binatang menggunakan kekuatan itu 100%. Sebab mereka tidak bisa ke dokter. Nah, seharusnya kalau kita manusia, apalagi milik Bapa di surga, di dalam diri kita itu, ini tanpa Tuhan, saudara. Ini saya bicara tanpa Tuhan. Itu ada self healing. Kalau kita atur pola makan, istirahat cukup. Nah, masalahnya justru khawatir itu penyebab penyakit paling besar. Orang yang gak sakit khawatir saja sakit. Apalagi sudah sakit khawatir malah double sakitnya. Lu betul tidak? Tanya semua dokter. Maka itu kenapa kita berkata obat yang manjur itu apa? Nah, kalau khawatir bisa gembira tidak? Enggak, miring jadinya. Justru pakai itu.
Nah, bagaimana cara tahu sakit, nggak punya duit, nggak punya asuransi lagi, kok gembira? Gampang. Mati pun nggak apa-apa, termasuk surga. Maaf yang tersinggung saya ngomong ini. Loh, betul tidak? Ngamen cuma sebelah sana. Nah, masalahnya khawatir tentang sakit belum selesai, tambah khawatir kedua, khawatir takut mati. Aduh, tambah double lagi sakitnya itu. Nah, sekarang saudara bisa bayangkan, khawatir satu bisa beranak banyak, saudara, dalam hidup ini. Jadi kalau kita sakit, jangan takut rugi. Asal kita bereskan hidup dengan Tuhan, kita periksa penyebab penyakit itu apa. Kalau kita nggak punya uang, nggak usah ke dokter, nggak apa-apa. Ya, di Besalom sudah banyak pohon obat-obatan tidak. Harus ditanam itu di sana. Jadi selalu ada jalan. Amin, selalu ada jalan. Jadi saudara jawab dua hal. Kira-kira saudara bisa mengerti cara mengatasi kekhawatiran. Ini semua saya katakan tanpa Tuhan loh. Betul tidak? Ini tanpa Tuhan. Apalagi dengan Tuhan. Oke, sekarang kita lihat ayatnya. 1 Korintus 7. Di antara semua firman tentang kekhawatiran, saya paling suka melihat ayat ini. 1 Korintus pasal 7. Ya. Jadi jangan takut. Oh, enggak, amin. Berarti takut dong kalau begitu. Jangan takut untuk apa saja. Amin. Apalagi kalau kita menggunakan firman. Apa kata-kata terakhir? Kedua terakhir. Waktu Yesus disalib. Itu yang saya harus ngomong gini. Sudah selesai itu terakhir atau kedua sebelum terakhir? Saya jadi lupa sekarang. Sudah selesai. Itu yang terakhir atau kedua sebelum terakhir? Mana dulu? Mana yang terakhir? Aku menyerahkan nyawaku, itu sudah menyerahkan nyawanya? Atau sudah selesai? Yang mana ya? Oke, nanti saya cari sendiri. Oke. Jadi apalagi kalau kita pakai firman itu. Ketika Tuhan Yesus tergantung di salib, dia berkata apa? Sudah selesai. Dengan satu kalimat itu saja yang terdiri dari dua kata, sudah selesai. Bahasa Inggris cuma dua kata, it is finished. Kalau kita hidup menggunakan ayat itu saja, sebetulnya kita tidak bisa khawatir lagi dalam hidup ini. Oh enggak, amin. Ya, percuma ngomong 20 menit ini. Oke, ayat 32. Kalimat pertama saja ya. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Stop sampai situ dulu. Ya, saya tanya dulu sebelum lebih jauh. Saudara, ini firman Tuhan atau bukan? Yang betul. Tanya lagi lo ya. Ini firman Tuhan atau bukan? Betul. Yakin? Berarti dia benar atau salah? Benar. Berarti dia bisa dipercaya atau tidak? Tuhan bohong tidak? Nah, pertanyaan penting. Dengar ya. Semuanya benar semua jawabannya. Masalahnya, saudara percaya atau tidak? Kalau orang Jawa bilang tenani gitu. Sungguh. Berarti semua orang di sini sudah nggak punya kekhawatiran lagi. Ya udah pulang ayo sudah. Karena saya nggak punya kekhawatiran lagi. Firman ini yang saya selidiki lama sekali. Saya bilang, mana mungkin Papa orang hidup tanpa kekhawatiran. Suatu kali ada yang protes, mungkin bahasa Indonesia salah terjemahan. Ya sudah, kamu cari bahasa lain lagi. Semuanya sama. Aku ingin, Tuhan ingin supaya semua kita hidup tanpa kekhawatiran. Saudara, saya masih ingat betul. Ya, karena itu hari bersejarah buat saya. Saya itu pertama kali keluar negeri diajak oleh Bapak Pendeta Adi Sutanto, seorang dia doktor. Dia itu pendiri dan ketua sinode Jemaat Kristen Indonesia, GJKI-nya, termasuk presiden Pak Petrus Agung ngapain. Bulan Juli tahun 81, tanggal 24 kalau nggak salah, itu pertama kali saya keluar negeri. Dari Singapura, Jakarta Singapura, harus nginep dulu karena pesawatnya besok pagi-pagi, langsung ke LA. Di Los Angeles, saya pelayanan di sana, terus seminggu di sana, terus ke Fresno 3 hari, ke San Francisco seminggu lagi.
Karena Pak Adi lagi merintis mahasiswa Indonesia di sana. Dari sana awal Agustus kami sampai ke London. Dari LA langsung ke London. Nah, memang saya sudah tahu. Saya bilang Pak Adi, kalau memang ke London, saya ingin ke gereja St. Paul. Kenapa? Karena tanggal 29 Julinya tahun 81, Pangeran Charles menikah dengan Putri Diana. Itu saya ngikuti betul acara itu. Walaupun tahun 81 TV belum sebanyak ini. Nah, saudara, ketika itulah ayat ini diilhamkan kepada saya. Aneh bukan hubungannya kemana. Sebelumnya saya sudah mempelajari. Mana bisa orang hidup tanpa kekhawatiran? Enggak mungkin. Karena saya menggebu-gebu ingin lihat, sampai awal Agustus, saudara, semua hiasan yang ada di gereja St. Paul itu masih lengkap. Enggak dicabut, enggak diambil oleh keluarga kerajaan. Jadi saya masih bisa lihat itu lengkap. Gereja itu masih penuh dikunjungi turis. Souvenir pernikahan mereka masih dijual ramai di kota London. Tiba-tiba ayat ini muncul. Roh Kudus bilang gini, Daniel, kan kamu masih bertanya tentang ayat 32. Oh ya, hubungannya apa? Nah, inilah rahasia. Kalau saudara baca 1 Korintus 7, ini bicara tentang apa? Dari ayat pertama, coba lihat. Bicara tentang apa? Perkawinan, tentang suami istri. Nah, begitu Roh Kudus ngomong saya bertobat, maka itu saya berani mengambil kesimpulan sejak Agustus 81 sampai hari ini saya sudah nggak punya kekhawatiran sama sekali. Sebab saya tahu posisi saya. Kita tahu Putri Diana itu memang kan keluarga ningrat, tapi dia seperti rakyat biasa. Nah, karena firman ini bicara tentang hubungan suami istri, yang dimaksud hubungan antara siapa dengan siapa? Tuhan Yesus dengan gereja. Kita mempelainya. Nah, sekarang bayangkan kalau Putri Diana yang sudah jadi putri, princess, karena menikah dengan pewaris kerajaan Inggris yang kedua. Jadi setelah waktu itu, setelah Ratu Elizabeth, harusnya Pangeran Charles. Apa yang akan diurus oleh keluarga kerajaan, apalagi Ratu Elizabeth, kalau setelah menikah berapa hari, lalu Putri Diana tulis surat kepada banyak orang, aku takut gak bisa makan. Ngerti ilustrasi itu? Dia kurang ajar gak? Sangat kurang ajar. Nah, ternyata kita gampang khawatir karena kita menghina, mempelai laki-laki surgawi kita. Kita anggap dia bodoh, gak bertanggung jawab, dengan kurang ajar betul. Ngerti gak, saudara? Sederhana bukan pengertiannya. Saya sangat sadar saya milik siapa. Dan saya ini apanya Yesus. Saya sangat sadar. Asal saya menjadi istri yang taat kepada dia. Ngerti? Cuma itu saja. Asal kita jadi gereja yang nurut, pasti kita hidup tanpa kekhawatiran. Amin. Ini yang kita harus tahu, saudara. Maaf ya, saya harap saudara tidak mikir apa-apa tentang hal ini. Karena saya sendiri heran. Kamis 2 minggu yang lalu, kemarin Kamis ini 2 minggu yang lalu, saya dapat email. Karena saya ini alumnus dari sebuah lembaga kepemimpinan penginjilan internasional namanya Haga Institute. Tahun 2006 saya alumnus lulusan mereka. Nah, itu setiap pemimpin di Indonesia ini itu beasiswanya $10.000 saudara. Sebulan penuh sekolah, full di hotel, diajar oleh pengajar-pengajar yang hebat sekali. Itu luar biasa. Nah, seandainya ada pemimpin Indonesia mau ikut boleh, karena setiap alumni itu punya hak untuk usulkan orang lain. Nah, kalau ada yang cukup mampu bahasa Inggrisnya, beritahu saya, nanti saya laporkan. Saya punya punya hak untuk menunjuk siapa lagi. Nah, setelah itu mereka harus, ini kali pertama saya dapat pertanyaan yang cukup banyak, 53 pertanyaan. Jadi apa saja yang saya sudah kerjakan
Setelah saya kuliah dengan mereka, karena dengan biaya segitu besar, wajar bukan mereka tanya. Maaf ya saudara, saya isi semuanya. Pertanyaannya waduh detail sekali. Lalu poin yang ke-49 kalau tidak salah, ditanya begini, dalam 2 tahun terakhir, tulis dalam US dollar, berapa yang Anda keluarkan untuk penginjilan? Itu ada rinciannya. Untuk training orang, untuk menyekolahkan orang, penginjilan dengan macam-macam, entah itu media atau pendidikan, atau membuat orang berobat, pokoknya banyak sekali. Wah, itu poin paling lama, karena saya nggak mau asal nulis, saudara. Nah, kalau dihitung 2 tahun, berarti dari 2010 dan 2011. Saya lulus 2006 dengan mereka. Maaf ya saudara, dalam US dollar. Itu saya tidak hitung ongkos pesawat dan transport. Saya nggak ngitung, kami berdua. Kami nggak ngitung. Kalau kami pergi dalam penginjilan itu, menyekolahkan orang, urus sekolah, training orang, dan fasilitas-fasilitas, masuk ditanya, apakah untuk rumah, untuk apa semuanya itu. Maaf ya saudara, kemuliaan bagi Tuhan. Lebih dari 5 miliar rupiah dalam 2 tahun itu saudara. Saya sampai shock melihat itu. Uang dari mana sebanyak ini? Akhirnya saya tulis, saya kecil lagi, 500.000 US dollar dalam 2 tahun. Orang itu nggak percaya karena kami sering nggak punya uang. Nah itu yang membuat kaget. Akhirnya email dibalas. Mereka akan utus orang untuk ngecek. Saya bilang silakan. Mungkin mereka heran. Nah email yang ketiga saya baru terima 3 hari yang lalu. Saya nanti diundang dalam pertemuan alumnus internasional. Dan puji Tuhan acaranya di Bali untuk bulan September. Jadi gak jauh-jauh. Saudara jangan pikir uang saya banyak. Nanti saya tunjuk ATM saya kalau nggak percaya. Nah, minggu tanggal 40 orang SCTV datang. Oh iya, lewat jasanya Pak Timotius itu salah satu anak kami. Jadi minggu 2 minggu lalu ya, 14 Februari datang ke Nabire, salah satu kameramen dan reporter dari bukan reporter ya, kameramen. Apa tim kedudukan dia? Liputan 6 itu akan memilih pelayanan kami dalam program sosok yang tiap hari Minggu itu. Ya udah, mereka biar sendiri ya sudah datang. Dia heran, meliput kami sampai dia ajak ke pedalaman. Dia bingung waktu mau naik pesawat. Jadi ini pesawat ini bayarnya itu nggak ada tarifnya. Berat badannya ditimbang. Jadi kalikan 21.000. Dia tertawa. Dia bilang kayak beli daging saja ini pesawat. Emang begitu. Saya 62, beratnya jadi kalikan 21. Ya, terus dia 70 berapa. Harusnya saya kurus sedikit ini. Dia bilang begitu. Udah. Terus baliknya saudara naik pesawat, kursi cuma 1. Saya suruh dia duduk karena dia sambil syuting. Saya duduk di lantai pesawat. Dia foto saya, dia syuting saya. Ini bagaimana ya? Beginilah di pedalaman itu. Jadi saya duduk di lantai pesawat karena gak ada kursinya. Saya cuma pegangan tali saja begitu. Nah waktu dia lihat semua itu dia heran. Nah salah satunya begini. Waktu itu untuk nimbang barang, saya harus bayar. Nah karena saya sibuk wawancara dengan dia, lalu ATM saya kasih ke tim saya untuk urusan dan. Karena tim kami itu semua tahu PIN saya. Dan banyak orang tahu juga. Itu ATM Danamon. Terus dia bingung. Dia ngomong sama guru yang lain. Begitu ya Pak Pendeta hidup. Iya kami semua tahu. Uangnya itu berapa kami tahu. Oh iya. Sudah. Ini masih ngurus di airport. Kami makan siang sama istri saya itu. Ternyata saya harus bayar lagi sesuatu. Tapi itu harus lewat BCA. Itu untuk urusan anak di Jakarta. Nah, yang nyopir mobil kami itu tim kami juga bilang, cepat kamu berangkat ke Bank Mega. Di Nabil nggak ada ATM BCA, yang bisa BCA cuma Bank Mega dan Mandiri. Cepat kamu berangkat. Oh kira suruh Mandiri. Ini kirim pas itu. Dia lihat lagi. Kok percaya Pak Pendeta itu? Nah, saudara, orang yang takut nyerahkan ATM-nya ke orang lain itu karena saldonya banyak.
Loh kok ini tertawa ini artinya apa? Nah saya ini satunya sering pas-pasan terus semuanya takut. Mau diambil pun ada berapa di situ? Saya ini punya 6 ATM saudara, dan P-nya sama semua. Bukan cuma istri saya tahu, anak-anak saya tahu, semua orang banyak tahu. Kalau saya pergi ke luar negeri atau keluar daerah yang nggak ada ATM karena pedalaman, maka ATM saya tinggalkan ke orang yang saya kenal di kota terakhir itu. Dengan pesan, nanti kalau ada kamu cek saldo, kirim ini, kirim ini, kirim itu. Nanti saya keluar, saya tinggal ngecek lagi. Saya nggak takut kok uang itu diambil. Maka itu ketika saya hitung 5 miliar itu kurang dalam 2 tahun saya keluarkan untuk penginjil. Saudara dengar, saya nggak punya khawatir sama sekali dalam hidup. Karena saya percaya, saya tahu saya ini siapanya Yesus. Amin. Jangan menghina suamimu ya. Betul. Jangan menghina suamimu. Siapa suami kita? Yesus. Aku ingin kamu hidup tanpa kekhawatiran. Amin. Maka itu jadi bingung, kok bisa ada terus uang itu. Oke, sekarang kita lanjut ya. Ada banyak resep yang Tuhan berikan dalam 1 Korintus 7. Saya akan baca ayat yang ke-29. Ya masih 1 Korintus 7 ayat 29, pelan-pelan. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Percaya waktu telah singkat? Bayangkan ini Paulus ngomong 2000 tahun yang lalu, apalagi sekarang. Salah satu tanda bukti bahwa waktu telah singkat, lihat setan makin kurang ajar. Saya nggak tahu apa perasaan saudara kalau saudara mendengar berita di TV, baca koran tentang narkoba itu saudara. Itu kan jengkel kan betul. Yang ketangkep itu sudah nggak karu-karuan banyaknya. Logikanya pelakunya semuanya kan makin menurun bukan? Lu atau tidak logikanya saudara kan tangkap banyak. Tapi lihat faktanya makin apa? Makin banyak dan makin gila dan makin berani. Lihat itu kalau yang ketangkap dengan cara macam-macam menyelundupkan. Nah itu yang buat saya jengkel kepada setan. Jadi betul-betul waktu telah singkat. Kenapa? Apa hubungannya narkoba itu dengan waktu yang telah singkat? Maaf, kita pindah dulu. Wahyu 12 ayat 12 ya. Ini penting sekali. Maka itu saat-saat ini saudara, hiduplah serius dengan Tuhan. Amin. Nah, jangan banyak macam-macam dah. Waktunya ini loh saudara, waktunya ini. Maka itu untuk apa Pak? Ayo kita bisa-bisan buat Tuhan. Wahyu 12 ayat 12. Ya sambil saudara cari. Hari Minggu yang lalu tanggal berapa ya? Kita peresmian di tempatnya Dokteran 19 Februari yang lalu. Ya kami diundang satu keluarga dokter di Nabire. Mereka buka rumah makan baru. Nah di belakang rumah makan baru itu kami baru beli rumah. Di situ ada 5 rumah petak dengan 2 kamar dan 2 rumah induk. Nah, karena pas di belakang situ, maka selesai peresmian kami mampir. Nah, ternyata istri saya ngomong gini, ya ampun, kita ini beli rumah saya baru lihat sekarang. Baru rumahnya dibeli bulan berapa itu? Terus saya kayak, loh, masa kamu belum lihat di sini lama di Nabire? Habis saya juga sibuk. Nah, terus berkata, itulah model orang kaya beli rumah nggak pernah tahu. Betul, istri saya baru lihat hari Minggu kemarin. Padahal beli rumah dari bulan berapa? Tahun lalu kami beli. Belum berapa? Lupa. Sampai lupa beli rumah. Bukan sombong, saudara, bukan sombong. Karena itu bukan untuk kami tinggal. Itu untuk orang-orang yang kami layani. Nah itu salah satu termasuk yang saya masukkan dalam berapa yang kamu keluarkan untuk penginjilan itu. Oke, lihat nih, ayat 12. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam apanya? Geramnya yang dahsyat. Nah ini yang saya takut. Iblis geram aja kita sudah takut, geram dahsyat lagi. Oke? Kenapa iblis milih laut dan bumi? Baca sama-sama kalimat terakhir. 1, 2, 3. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Artinya begini, Roh Kudus jamah kami
untuk kami menjadi pelayan Tuhan yang benar dalam nama Yesus. Tidak hitung-hitungan lagi dengan Tuhan, tidak takut rugi. Kami nggak mau takut orang ngomong apa, kami takut Tuhan ngomong apa kepada kami dalam nama Yesus. Artinya begini ayat ini, saudara. Kalau setan saja tahu jam kerjanya sudah mulai habis, maka itu mereka membabi buta. Betul enggak? Dengarkan. Kalau setan saja tahu waktu yang dia miliki sudah tinggal sedikit, dia bakot kiri kanan nggak peduli, saudara. Harusnya kita lebih giat dari mereka. Amin. Amin. Harusnya kita lebih berani habis-habisan untuk Tuhan dan kerajaan. Mengapa pekerjaan Tuhan banyak kendala? Karena kita masih banyak hitung-hitungan dengan Tuhan. Betul? Kita kalah dengan setan. Ini ayatnya itu. Kalau setan tahu waktu sudah singkat seperti itu. Lihat berita-berita pembunuhan. Yang di Nganjuk bisa bunuh orang segitu banyak. Yang kelompok preman di Jakarta tawuran antar warga. Kan tambah aneh bukan keadaan manusia itu. Selasa malam saya masih ada di pedalaman Sorong Selatan. Itu kalau naik mobil dari kota Sorong masuk ke sana bisa 9-8 jam. Tergantung. Saya tiba jam 6 sore, jam 7 langsung kota. Perjalanan sangat parah. Mau itu off-road semuanya. Saya diminta untuk bicara tentang akhir zaman. 3 malam. Jadi Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kemarin saya ninggalkan. Jadi 8 jam lagi kemarin pagi saya berangkat dari kampung itu ke kota Sorong dan bergabung dengan istri saya dengan 2 tim, 2 orang yang berangkat itu. Kami sama-sama di Sorong. Nah, waktu saya bicara akhir zaman, banyak pendeta yang hadir itu kaget. Karena gini, banyak orang bicara akhir zaman itu seringkali tentang antikrisnya, bencana, perang, dan semuanya. Tapi sedikit sekali yang bicara tentang akhir zaman, tentang orangnya. Jadi saya nggak bicara tanda-tanda orangnya. Nah, oke, tolong buka 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2. Ini yang kita harus tahu. Bagaimana orang pada akhir zaman ini. Jadi 3 hari itu kami diskusi tentang kondisi orang yang makin jahat, saudara. Dan ini ayatnya. Maka itu saya akan gabungkan ini dengan hidup tanpa kekhawatiran. Awas dengan uang, saudara. Pada 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2. Apa judulnya? Keadaan siapa? Manusia di akhir zaman. Maaf, ini jangan tersinggung. Saya tanya, kita manusia atau bukan? Loh, pertanyaannya artinya jangan tertawa dulu. Bukan jangan tersinggung. Gini maksud saya. Berarti kalau kita manusia, kita bisa termasuk di situ tidak? Nah, tapi karena kita anak-anak Tuhan, seharusnya kita harus masuk di situ atau tidak? Nah, itu rahasia. Setelah kita tahu bagaimana kondisi manusia akhir zaman, gereja Tuhan tidak boleh ada di situ. Amin. Ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sudah jelas, ayat 2. Nah, manusia kan mencintai dirinya sendiri. Stop. Ini saja. Makin egois. Lihat itu warga Tambora yang perang terus antar kampung. Kenapa? Karena cinta diri sendiri. Premanisme makin gila karena orang cinta diri sendiri. Yang kedua, menjadi hamba uang. Cukup. Kalau sudah baca sampai tempat ngeri manusia akhir zaman, nggak usah sampai di situ. 2 ini saja. Jawab dalam hati, jangan lewat mulut. Tuhan tahu. Saudara ada di kelompok 2 ini atau tidak dalam hati. Jangan bohong, Tuhan tahu. Apakah kita egois? Dan makin egois. Semua penjual-penjual narkoba, pabrik-pabrik narkoba, itu termasuk di ayat ini. Mereka tidak peduli orang mau mati, orang mau rusak, mau hancur, pokoknya dapat duit. Betul tidak? Maka itu mereka jual barang itu. Orang yang cinta diri sendiri pasti dia cinta uang. Orang yang mata duitan dia pasti cinta diri sendiri.
Ya atau tidak? Coba jawab. Berarti yang Tuhan Yesus katakan pasti betul. Maaf ya saudara, dengar. Siapa masih ingat? Menurut Tuhan Yesus, yang susah masuk surga itu pezina, pembunuh, perampok, atau siapa? Loh, kok pura-pura lupa? Orang kaya. Saya ulangi lagi. Siapa yang susah masuk surga menurut Tuhan Yesus? Nah, jangan pingin kaya ya, susah masuk surga. Ingat itu. Serius saudara, Yesus yang ngomong loh, betul? Maka itu kita harus belajar. Nah, maaf, jangan saudara mikir macam-macam. Karena saya mau bagikan kuasa firman yang saya alami. Kalau saya bisa memberi untuk penginjilan 2 tahun itu lebih daripada 5 miliar, saya kaya atau bukan? Secara keadaan, jangan takut jawab. Kaya. Tapi ternyata tidak, karena sering gak punya uang. Loh, kenapa? Nah, itu. Orang kaya yang bisa masuk surga adalah orang kaya yang tidak mempertahankan kekayaan. Nah, ya, dikit yang amin. Karena saya pakai Lukas 12 katakan, jadilah kamu kaya di hadapan Tuhan. Amin. Karena orang tidak tahu kalau saya kaya, karena orang tahu saya sering gak punya uang. Tapi Tuhan tahu bahwa saya kaya. Dan dia tahu saya kaya karena dia. Dan dia tahu juga kekayaan saya yang saya terima dari dia enggak untuk saya. Kayak apa? Saudara, ini yang kita harus belajar. Jadi akhir zaman jangan sibuk antikrisnya, bencananya. Sibukkan dengan orangnya sekarang. Kita ada di situ atau tidak. Ngeri. Jadi saya kembali ke 1 Korintus 7 ayat 29. Karena apa? Loh, karena apa ayat 29? Saudara-saudaraku, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Kalau iblis tahu waktu yang singkat buat mereka, artinya lembur terus. Betul? Seharusnya kita lebih daripada itu. Maaf ya saudara, saya cuma cerita. Istri saya tuh sering kali mikirin saya itu, karena dia mengkhawatirkan dalam arti yang positif. Karena saya ini sangat kurang tidur, saudara. Begitu banyak yang diurus. Dia sering kali negur saya, karena dia sayang saya, mengasihi saya. Tapi saya itu pernah minta masalahnya. Sebelum saya menikah, saya pernah minta kepada Tuhan. Gara-gara konsep ayat Wahyu 12 ayat 12 gitu. Coba dengarkan. Sehebat-hebatnya kita doa puasa, doa pagi, melayani, hafal Alkitab, doa ini, doa itu, sudah nggak akan menang melawan iblis. Kenapa? Karena ada 3 hal yang beda antara kita dengan mereka. 1, iblis itu umurnya jauh lebih tua dari kita. Loh, betul tidak? Berarti pengalaman ganggu orang sudah expert betul itu. Kunyuk kurang ajar itu. Nah, kita ini umur berapa? Ayo, yang paling tua di sini umur berapa? Tante umur berapa tante? Siapa paling tua di sini? Aja belum? 98. Oh iya, hebat 98. Oke. 98. Setan berapa umurnya? Sudah 6.000 tahunan sejak dia goda kita. Betul? Sudah mau diapa-apakan kita kalah pengalaman dengan mereka dah. 2. Ini yang paling konyol sudah. Mereka itu bisa ngelihat kita. Nah, kita itu nggak bisa ngelihat mereka. Perang model gini, mau pakai komunikasi sehebat apa sinar laser sekalipun, ngerti nggak logikanya itu? Ayo, siapa yang kalah? Pasti kita, karena kita nggak bisa ngelihat mereka. Nomor 3 ini paling kacau. Setan itu kalau ketemu tanya, ngantuk aja nggak tahu, apalagi tidur. Loh, betul tidak? Lah kita ini doyan tidur, ini masalahnya. Bayangkan sesingkat-singkatnya kita istirahat, saudara. Ayo ngomong berapa menit, berapa jam. Itu setan tetap lembur, saudara. Maka itu suatu hari sebelum saya menikah, saya sampai minta jujur.
Papa kalau boleh, saya tuh nggak tidur tapi sehat. Saya mau terima itu. Demi pekerjaan yang belum selesai ini. Kalau tidak, kurangi aja lah jam tidur saya. Tapi saya tetap sehat. Saya minta sambil menangis waktu itu. Karena saya lihat kurang ajarnya setan. Dia ngelembur terus, sudah. Lo betul nggak? Dia nggak perlu tidur. Juga nggak perlu makan, nggak perlu transport. Nah kita ini masih perlu semuanya, bisa bayangkan. Itu logika yang Tuhan beri kepada saya. Untuk menghadapi keadaan akhir zaman. Waktu sudah singkat. Mau apa lagi kita ini, mau apa lagi? Kok kita nggak habis-habisan untuk pekerjaan Tuhan ini. Amin. Jangan tahan-tahan. Bayangkan perjalanan begitu jauh kemarin. Sudah diganggu pesawat lagi. Saya tidur cuma 4 jam tadi pagi. Hari ini saya akan sibuk lagi. Besok sibuk lagi. Besok malam kami berdua ke Bandung. Karena Senin pagi ada pertemuan sekolah Kristen. Minta orang-orang tua murid bertemu. Karena mereka dengar saya ngajar itu. Jam 6 saya harus ke Manado besok. Karena jam 7 pagi saya ada di Kabupaten Minahasa Tenggara. Bupatinya minta saya untuk bicara di kantor kabupaten. Dia meliburkan semua lurah, camat, semua staf harus kumpul. Diberikan ada 1.000 orang lebih. Pegawai negeri sipil dan semua pejabat. Itu Selasa pagi. Selasa siang saya harus kembali ke Manado. Ada pelayanan di penjara Malendeng. Sore saya masih balik ke selatan lagi. Karena Ibu Bupati akan mengundang semua anak SMP, SMA, sekota kabupaten itu untuk saya bicara tentang Valentine. 29, saya ada di kabupaten lain, Minahasa Selatan. Sampai malam, tanggal 1 Maret, saya diundang untuk berbicara di seminar anak-anak umur 4 sampai 14 tahun di Manado. Sampai tanggal 2 juga di sana. Tanggal 3 saya balik ke Jakarta, tanggal 4 ke Bogor. Ada ulang tahun gereja. 4 malam kami balik ke Nabire lagi. Suara dengar aja kok capek bukan? Saya sudah kerjakan itu sekian puluh tahun. Ya itu teleponnya gak penting kan? Karena ayat itu saya gak mau kalah dengan iblis. Kalau kita tahu waktu sudah singkat, saya percaya semua kita sebagai anak-anak Tuhan pasti berusaha untuk menjauhi percabulan, perzinahan, pencurian, pembunuhan. Betul? Kita akan mati-matian berusaha. Tapi kita nggak pernah mati-matian menghindari khawatir. Karena kita nggak mencuri, nggak berzina, nggak itu, nggak ini. Kalau khawatir itu menyedot semua iman kita habis. Betul tidak? Kekhawatiran itu musuh Tuhan yang utama. Orang yang khawatir nggak bisa berdoa. Orang yang khawatir mukanya jelek, sudah jelek tambah jelek kamu. Nah, betul nggak? Orang khawatir itu membuat anak-anak sumpah di rumah. Betul tidak? Anak-anak nggak betah di rumah, lihat papa mamanya khawatir terus tiap hari. Masa cemberut, melayani anak-anak lempar-lempar cemberut. Ngerti? Karena khawatir. Khawatir itu dampaknya besar. Khawatir itu yang mencuri firman. Saya ulangi, saudara. Banyak orang tidak tahu bahwa kita sering lupa firman Tuhan dicuri oleh khawatir. Coba renungkan itu. Karena kalau firman ada dalam hidup kita, kita nggak bisa khawatir. Karena itu khawatir, curi dulu firman itu, kita jadi lupa. Kenapa saya bisa tambah kekhawatiran? Maaf, saya berkata. Buat saya firman itu nggak cuma saya baca, nggak cuma saya ajarkan, tapi saya alami dalam hidup. Maka itu kalau saudara lihat cara saya menyampaikan firman Tuhan bisa tegas dan berani. Karena saya hidup dengan firman itu. Dan itu luar biasa, bisa dipercaya sampai hari ini. Katakan amin. Sekian banyak tahun, maaf ini untuk kemuliaan Tuhan saja. Nanti bulan Agustus tahun ini saudara, hanya Dia yang terima segala kemuliaan. Saya kan mensyukuri 40 tahun saja dihambat. Agustus 2012. Bayangkan bagaimana nggak percaya Dia yang bisa dipercaya itu. Sungguh firman ini ya dan amin, saudara. Maka itu ayo hari ini kita jadi Kristen yang benar.
Jangan khawatir untuk itu. Hidup tanpa kekhawatiran. Saya lanjut. Kok susah berhenti sini mau ngomong. Heran saya. Saya ulangi lagi 29. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan. Yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini. Nah, jangan salah terjemahan ini ya. Jangan salah tafsiran. Orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Bukan berarti boleh kawin lagi, bukan begitu. Ngawur. Maaf ya, rahasia ini saya dapat sebelum saya menikah. Ada dua hal ketika Tuhan berfirman ini kepada kita. Dalam waktu yang singkat ini, orang-orang yang beristri supaya berlaku seolah tidak beristri untuk dua hal. Satu, tentang seks. Katakan amin dulu. Karena dosa yang paling ngeri akhir zaman dosa seks. Saya nggak ada waktu nanti pulang baca Wahyu 17 1 sampai 6. Catat aja, nggak usah dibuka ya karena waktu. Wahyu 17 1 sampai 6. Roh yang paling kurang ajar bekerja akhir zaman itu roh pelacuran, roh perjinan. Di ayat 2 ditulis raja-raja dan penghuni bumi mabok oleh roh itu, roh perjinan. Tapi ayat 6 kurang ajar. Roh itu yang mabuk darah hamba Tuhan dan darah gereja. Kurang ajar enggak? Wahyu 17 1 sampai 6 dia baca di rumah. Maka itu arti ayat ini, suami istri jangan sibuk hanya masalah seks. Artinya jangan kita diperbudak oleh seks di rumah. Ingat saudara, setan sudah punya senjata ampuh ini. Katakan ya, seks ini banyak merusak rumah tangga, termasuk hamba Tuhan. Menuntut, maaf saya ngomong, ketika nggak bisa saling memuaskan, marah, walaupun pendeta. Jadi ribuan tahun lalu sudah pikirkan itu. Bersyukur apa yang sudah ada. Maaf saya ngomong kurang ajar ini ya. Tapi ini cara saya menghadapi setan. Katakan, setan, kamu gak usah ganggu aku. Seks itu rasanya sama. Ngomong gitu pada mereka. Kok nggak amin? Amin. Lu betul nggak? Maaf saya ngomong, mau dengan siapa saja, pokoknya sama. Kalau kita setan tahu kita punya prinsip itu, setan akan capek ganggu kita. Oh nggak amin? Setan akan capek ganggu kita. Karena banyak pikiran aneh-aneh di pikiran kita tentang seks, maka itu setan sering ganggu. Maaf jangan tersinggung ya saya ngomong. Zaman sekarang nggak cuma yang muda, yang tua pun sama gilanya sekarang ini. Maaf. Maka itu awas orang Kristen, laki-laki khususnya pakai obat-obatan. Awas kamu dalam nama Yesus. Kok sudah tua ya sudah terima apa adanya. Lo kenapa kok tertawa? Sudah tua mau apa lagi? Itu arti ayat 29. Jadi Tuhan bicara tentang hidup seks dulu dari antara kita. Jangan mau dikalahkan dengan barang yang satu itu. Karena suami istri yang seringkali iblis usik masalah tempat tidurnya, pikirannya jadi aneh-aneh, nggak bisa berdoa. Berapa kali pelayanan dibatalkan? Ayo ngaku. Engkau iya toh. Berapa kali pelayanan dibatalkan? Karena di pikiran kurang ajar, betul. Maka itu ini ayatnya, saudara. Ini ayatnya. Yang kedua artinya, maaf, kalau bicara istri itu pasti bicara duit. Itu masalahnya. Aduh. Lo ya atau tidak? Pasti bicara duit karena kebutuhan hidup. Maka itu jangan ada kekhawatiran. Istri-istri, ayo dukung suamimu tanpa rongrongan. Awas ya, jangan tersinggung dulu. Banyak suami jadi koruptor karena istrinya nyanyi fals. Kawin 24 tahun kalung imitasi terus. Nah itu dia. Katanya janji berlian, beli terus yang dibeli. Nah kalau istri nyanyi gitu terus suami capek, saudara. Oke, jangan terus ngomong, banyak tersinggung. 20 ayat 30. Pokoknya ingat dua itu. Ayat 30. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Nah ini yang saya pakai. Orang menangis itu pasti ketika punya masalah. Betul? Punya problem. Ada kerugian dalam hidup. Nah saya nggak mau nangis. Ada masalah saya hadapi. Bayar, ya bayar.
Minggu lalu waktu kami kumpul-kumpul ada anak kami satu, sekarang dia lagi buat penelitian disertasinya karena dia doktor S3 di UI. Karena dia meneliti tentang pelayanan kami di Nabire, maka dia harus balik ke Nabire. Dalam 3 bulan ini dia mengumpulkan sampel, dia buat seminar, dia buat apa. Karena ini disertasi, dia akan menemukan teori baru. Saya bersyukur kepada Tuhan. Teori yang dia temukan akan dipakai oleh dunia internasional. Profesor-profesor yang membimbing dia itu kagum. Sudah memberi jaminan, Pak Hari namanya Hari Nino Pes, kalau ini selesai disertasi akan dicetak dalam bahasa Inggris, akan dikenalkan ke Amerika. Karena ini teori yang luar biasa. Itu soal kepemimpinan kami dalam pelayanan di sana. Nah, terus dia cerita di depan guru-guru berapa kali. Karena S3 itu sadis, terlambat 1 jam dari deadline, denda langsung 50%. Nah, suatu hari harus bayar. Saya bilang, tapi belum ada uang. Hampir 16 juta. Tahu-tahu ada teman dia yang dokter juga, ambil dokter Islam, bisa minjami. 3 hari kemudian saya baru ada uang, saya belum bisa bayar. Jadi kalau saya bayar sekolah anak-anak itu sering terlambat, karena saya nggak mau menangis. Kalau terlambat ya udah, denda. Rio mana Rio? Ini anak saya satu Rio. Rio mana kamu? Ya. Seringkali kalau papa terlambat biar kamu dendanya berapa persen biasanya? Biasanya berapa? Kenapa? Oh enggak. Yang sering kena denda siapa? Anak-anak itu kalau saya terlambat karena nggak ada uang, ya udah denda. Saya nggak takut untuk bayar denda. Memang nggak ada duit. Nah, maka itu kalau harus menangis karena satu masalah, jangan. Jangan menangis. Jadi punya masalah, antepin aja. Toh sudah langganan. Loh, betul nggak? Loh, kok tertawa? Maksud tertawa ini apa sih? Oke, kalau nggak percaya saya berikan bukti. Ayo. Saya patokan, maaf ya yang masih muda-muda, jangan tersinggung yang 20-an. Kalau kita umur 50-an sekarang, berarti tahun 70-an, kita sudah punya masalah belum? Ada. Banyak, betul. Tahun 80-an ada masalah tidak? 90-an ada masalah tidak? 2000-an? Nah, 2000-an berarti 2000 sampai 2010. Ya, 2011 sampai 2012 saya nggak ngitung. Nah, kalau setiap tahun sudah biasa ada masalah, ngapain pusing kalau dia datang lagi? Loh, amin? Maka itu kalau dia datang lagi bilang, teman lama, gue hafal. Ayo duduk sini baik-baik, mau apa sekarang? Loh, itu cara saya hidup dengan ayat ini. Betul tidak? Mungkin bentuknya beda, tapi baunya sama kalau masalah itu. Maka itu ayo tertawa kayak begini. Ngapain nangis? Amin. Itu sudah biasa, sudah langganan. Maka itu jangan sering-sering doakan masalah. Kalau kita doakan masalah, dia senang karena didoakan terus. Loh, itu prinsip saya hidup. Saya tuh nggak pernah doakan masalah. Saya nggak menganggap dia kok. Ngapain saya doakan? Saya doakan orang-orang yang masih belum selamat. Itu lebih berguna. Amin. Masalah itu hadapi saja. Nanti kan salah saya sendiri. Nah, ini tanpa Tuhan, saudara. Betul nggak? Ini tanpa Tuhan. Apalagi yang kita miliknya. Jadi gampang gak hidup kalau begitu? Gampang sekali. Kita buat sulit sendiri. Siap tidak menangis? Amin. Ya sudah, lanjut. Dan orang-orang menangis terus yang kedua. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Suatu hari bendahara saya itu kaget. Kami masih di Nabire, tahu ada telepon. Ada orang yang kan masih persembahan 100.000 US dollar. Kan gede. Saya belum pernah tahu duit sebanyak itu. Betul. Nah, orang bilang, tapi harus ambil sendiri. Aku nggak bisa. Saya suruh bendahara saya saja. Wah, itu negonya cukup lama, saudara. Karena dia takut diselewengkan. Wajar bukan? Loh, itu orang kepercayaan sudah lama. Akhirnya yang mau memberi oke, bendaharanya ketakutan. Nego lagi saya dengan dia. Sudahlah. Aduh, nggak berani. Saya tuh nggak pernah terima uang sebanyak itu. Dia ketakutan. Nego lagi saya dengan dia. Saya nggak bisa dengarkan Nabire.
Akhirnya dia dengan terpaksa dia terima. Wah, pakai meterai, pakai, saya bilang begitu untuk orang yang yakin. Saudara, saya biasa terima uang sebanyak itu. Bukan sombong loh. Yang heran berdarah ini. Loh, kok rileks? Ya semuanya apa? Dan yang dia heran, dia orangnya masih ada, saudara boleh tanya dia kalau saudara telepon. Sampai uang itu habis kepake, saudara. Enggak ada 1 rupiah pun yang saya pakai. Itu 1 M lebih waktu itu, saudara. Semua masuk ke pelayanan. Padahal itu yang dikasih itu saya. 100.000 US. Jadi harusnya saya bergembira, tapi saya biasa. Kenapa biasa? Saya tidak akan pernah memanjakan duit. Katakan amin. Amin. Saya sering ganti-ganti status di BlackBerry saya. Yang minggu ini saya ganti status ini. Kalau kita tidak mempermainkan uang, uang akan mempermainkan kita. Dan kalau sampai kita dipermainkan uang, kita celaka betul.